Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Jadi, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertemuan ketiga ini kita sebenarnya agak berhubungan dengan citra ya. Jadi kita membahas mengenai struktur dari citra itu sendiri. Jadi, kalau kita punya komputer visi, bahan utamanya itu adalah gambar, sehingga kita harus tahu strukturnya itu kayak apa. Kalau di citra itu sebenarnya terdiri dari piksel-piksel ya, piksel yang dia terhubung ke dalam beberapa ketetanggaan. Kalau kita lihat di sini, struktur gambar yang kita punya itu terdiri dari 4 adjacency ya, atau biasanya kita naik tetanggaan. Yang dimaksud dengan 4 adjacency itu, kalau kita punya gambar, kemudian gambar tersebut kita lihat sebagai arah mata angin. Kita lihat ini adalah kiri kanan atas bawah. Jadi 4 adjacency atau adjacent. Itu biasanya seperti itu. Jadi itu digunakan nanti untuk pada saat kita melakukan proses representasi dari satu gambar itu digambarkan dengan tetanggaan atau ada 8, itu berarti semuanya, kiri, kanan, atas, samping. Ini, kalau 4 itu hanya ini, kiri, kanan. Nah, tapi kalau 8 itu ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Arahnya itu ada 8 mata angin. Jadi, atau bisa juga M ya. M ini agak susah. Arahnya yang kita kenal ya hanya tangganya itu. Tapi kalau M itu ke atasnya lagi 16. Itu struktur gambar yang atau struktur citra yang kita kenal. Nah, di dalam satu struktur itu kita juga bisa mendefinisikan dengan path arah. Path itu ada yang directed, kemudian undirected atau loop. Dia bisa yang berarah, tidak berarah, dan loop. Kemudian di dalam satu gambar itu kita juga mengenal adanya namanya region. Region itu nanti kita gunakan untuk melakukan proses segmentasi. Region itu terkoneksi, dia kumpulan dari piksel-piksel yang terkoneksi. Ini untuk pengenalan, misalnya kita mau, ini ada gambar jeruk ya, kemudian kita ingin mengenali atau melakukan penjumlahan ya, berapa jeruk yang ada di situ, itu bisa dihitung ya. Kalau kita ngitungnya gampang ya, 1, 2, 3. Tapi kalau komputer kan nggak bisa ya. Sehingga kita harus si komputer itu harus diajari. Jadi bagaimana menghitung jeruk yang ada di situ dengan cara mencari regionnya masing-masing jeruk. Jeruk itu ya regionnya, kalau nampak semua ya bulatan. Jadi ada berapa banyak region yang ada di situ, nanti kita bisa tahu oh jumlahnya sekian.
region tadi ya, jadi kumpulan dari piksel-piksel yang terkoneksi. Itu kan sebenarnya titik-titik yang membentuk, tepian garis. Nah, itu nanti juga kalau lebih detail lagi kita bisa menjap men men apa, menamakannya sebagai region boundary, batas region. Region, kemudian ada inner dan outer boundary. Jadi kalau inner atau outer boundary semuanya dengan ini, kontur yang dalam, yang masih terkoneksi, yang outer itu ya di luar. Di gambar itu juga kita punya foreground dan background ya. Ini nanti uh, tujuannya untuk memisahkan objek dengan backgroundnya. Jadi kalau kita ingin tahu ada berapa orang gitu ya, kita bisa lain dengan tadi ya, dengan nyari regionnya itu kita bisa juga dengan memisahkan antara background dengan foreground. Kalau gambar itu kan ada backgroundnya, ada foregroundnya. Background itu yang matahari ya. Kalau kita punya apa, gambar manusia atau hewan atau apa, kemudian belakangnya itu ada dinding. Objeknya atau foregroundnya itu adalah ada manusia misalkan, atau mungkin ada hewan itu yang bisa dipisahkan dengan backgroundnya. Ini untuk pengenalan ya. Itu atau kita bisa juga menggunakan gambar objek itu sebenarnya tersusun atau gambar itu gambar ya gambar kan terdiri dari objek. Objek itu tersusun sebagai koneksi piksel dengan nilai turunan tinggi. Maksudnya itu edge-nya. Edge ini kita bisa cari dengan menggunakan turunan. Ya, kalau kita deteksi edge, deteksi tepi, itu kita bisa mencarinya dengan teknik turunan pertama, kedua, atau seterusnya. Tapi biasanya sampai ke turunan kedua. Di mana kita bisa mendapatkan tepi-tepinya. Seperti gambar ini ya, gambar sebelah kiri ini kan gedung. Kemudian dengan edge detection, itu nanti kita bisa mendapatkan tepi-tepinya ya, berupa edge-nya ini. Jadi ada ini ya, gambar, kemudian kita tambahkan edge-nya. Atau di interpolasi itu kita bisa melakukan proses transformasi ya. Kalau ini mungkin namanya interpolasi. Interpolasi itu dari gambar yang asli kemudian kita proses dengan cara yang tertentu ya. Kita, kita inginnya apa? Misalkan kita ingin sampling ya, misalkan gambarnya itu aslinya 4 kali 128 kali 28 itu ada sampling ya, menjadi 4 kali 4 ya bisa juga, namanya ada sampling atau shrinking. Ini kayak ini gambar yang aslinya mepetkan, dikecilkan, dirampingkan atau zoom, zoom bagian tertentu, zooming ya, tertentu dari gambar aslinya, kemudian kita bisa melakukan proses zooming. Ini kita wujudkan dengan proses namanya adalah interpolasi perubahan. Kita berubah dari aslinya menjadi bentuk yang lain yang sesuai dengan. Kenapa orang melakukan resampling, kenapa orang melakukan shrinking atau zooming ya tergantung perluannya. Dan biarkan resampling, kita punya gambar asli kemudian pingin bentuknya itu enggak ini ya, enggak besar ya. Tapi dengan di resampling yang tadinya 4 misalkan
jadi 2 gitu. Tergantung temuan. Booming juga sama, kita mau nyari informasi apa sih? Oh, saya mau nyari di gedung ya, zoom yang gitu. Mungkin itu yang dicari. Nah, biasanya kalau kita punya komputer fisik, ini mungkin sudah dikenalkan di tahun, tapi yang belum ambil bisa tahu bahwa yang namanya citra itu dia sebenarnya adalah satu satu nilai yang bisa kita kita bawa ke dalam bentuk model matematik. Kalau kita berbicara selain matematik, mungkin orang akan berbeda-beda ya mendefinisikan yang gambar itu apa. Tergantung tergantung kita ya, atau persepsi orang terhadap kata citra itu. Tapi kalau kita bawa tapi kalau kita punya persepsi yang sama, itu biasanya ke dalam satu model matematik. Matematik itu, kalau namanya kita bisa mendefinisikan sebagai satu fungsi atau function ya, X, Y. Jadi ada satu fungsi f ya, dengan nilainya adalah X dan Y. Ya, nilainya adalah koordinat ya, dari kumpulan beberapa pixel yang bisa dinyatakan dari koordinat itu, yang punya nilai koordinat spesial, koordinat spasial. Jadi FIG-nya itu mewakili koordinat spasial. Jadi nilainya ya kalau misalkan yang paling atas sendiri gitu ya, atas pojok kiri gitu, misalkan F00 gitu ya, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Dan yang sampingnya itu apa? Jadi dia bisa jawab geometrik. Nah, tetapi ada satu tambahan yang bisa kita dapatkan di sini. Gambar atau citra itu adalah satu model fungsi ya, FIG, yang punya nilai koordinat spasial dan tingkat kecerahan yang diskrit. Tingkat kecerahan yang diskrit itu maksudnya tiap pixel itu nanti punya nilai-nilai gitu. Jadi ini kan ada gambar. Kalau kalau saya tanya secara definisi citra secara umum ya, gambar itu apa? Mungkin Anda akan menjawab gambar itu adalah satu bidang segi 4 ya, di mana juga 4 atau jangkar ya, ya, di mana di dalamnya ada gambar ya, ada objek ya. Tapi tadi secara matematik itu punya koordinat spasial ditambahi dengan nilai kecerahan yang diskrit. Jadi setiap 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 nilai ini 0,0 itu ini spasialnya ya. Tapi dia juga punya nilai kecerahan yang diskrit. Jadi dia punya nilai intensitas. Dan ini nilainya ya tergantung, kalau misalkan merah itu 100 gitu. Jadi dia nilainya diskrit. Misalkan 10 ya. Jadi itu yang dinamakan dengan gambar. Gambar itu satu fungsi di mana dia punya nilai potensial ditambah dengan intensitas lah ya, atau tingkat kecerahan yang nilainya itu ya, tertentu angka. Atau kita bisa juga ini mengatakan bahwa si fungsi tadi FIG itu bisa dilihat sebagai fungsi dengan dua unsur tadi ya. Sumber cahaya melingkupi, pandangan terhadap objek, dan besarnya cahaya yang dipantulkan. Atau kita bisa menuliskannya
sebagai model, kalau kalau tadi kan kita punya apa namanya, eee, gambar itu adalah fungsi FIG. Tapi ini ada penjelasan lagi, memiliki koordinat spasial dan tingkat kecerahan yang sedikit. Tapi nilainya kan kalau model matematik kan enggak seperti itu ya. Jadi FIG itu X plus Y misalkan, itu kan nilai ya, nilai fungsinya. Di sini juga sama, satu fungsi matematik mendefinisikan gambar tadi, model apa, citra itu apa, itu dia adalah perkalian antara intensity I ya, dan refleksi R. Ya, gabungan antara fungsi I, iluminasi, dan intensity ya, yang kemudian dikalikan dengan reflektan komponen. IR, IXY dikali dengan RXY. Kalau model matematika aktifnya ya. Ini cara mendapatkan gambar. Kenapa kok ada gambar digital? Sebenarnya dia itu misalkan ada satu objek, ini ada scene elemennya, di mana kita harus punya illumination-nya, energi sumbernya, sumber cahaya. Cahaya itu harus ada. Kalau nggak ada kita nggak bisa dapat ini foto gitu atau citra tadi. Sehingga kalau secara general itu kita bisa menggambarkan ada satu objek di dalam dunia nyata ya, kemudian ada sumber energinya, misalkan lampu atau matahari ya yang paling alami itu. Dan ada satu sistem yang mendapatkan objek ini yang kemudian dirubah menjadi bentuk kita. Kalau zaman dulu mungkin kameranya masih untuk film ya, belum digital. Tapi kalau sekarang ada sistem pencitraan, ya sistem pencitraan atau imaging system-nya itu bisa macam-macam ya, tergantung pada sensornya kita. HP juga bisa, ini bisa, kamera digital bisa, kemudian satelit juga bisa. Di mana nanti gambar yang kita dapatkan dari dunia nyata atau elemen ini yang kemudian ditambah dengan sumber cahaya tadi disimpan di dalam sistem pencitraan sebagai bentuk bidang gambar. Bidang gambar itu ini. Ini mungkin kalau di kotak gini ya, ini tampilnya di sini. Nah, itu yang kemudian digitalisasi ya menjadi satu gambar digital. Mana ya di mana ini sebenarnya FIG ya, kalau kita lihat ini FIG-nya, ini yang nilai-nilai ini sebagai intensitinya. Masing-masing punya nilai. Itu bagaimana kita mendapatkan satu proses gambar. Yang kemudian nanti di sampling, di kuantifikasi dan lain-lain ya. Gambar. Nah, ini dikasih sampling, ini kayaknya enggak perlu ya, itu digambar di pengolahan citra. Dimana di situ nanti, ya ini sebagai bahan di dalam gambar itu nanti ada unsur-unsurnya. Dia bisa ada nilai kecerahannya atau brightness-nya. Ini adalah satu titik pixel ya. Di mana kita mendapatkan kecerahan itu bukan titik satu titik enggak, tapi gambar itu dikatakan cerah itu karena intensitas rata-rata dari areal yang melingkupinya itu. Jadi bukan pixel per pixel di oh ini 10, 20, 30, oh cerah enggak. Tapi rata-rata keseluruhannya itu. Sehingga kita punya peta ya, kalau misalkan gambarnya itu rata-ratanya mungkin 100 ya. Kan kalau kita berbicara pengolahan citra itu kan nilai intensitinya antara 0 sampai 25 mm
ini ya. 255 itu. Kalau ini berarti gelap, kalau ini terang. Nah, ini paling gelap. Jika kalau misalkan kita punya gambar, gambar itu brightness atau kecerahannya itu gelap atau terang. Nah, itu berarti rata-rata ini. Ya. Misalkan satu objek, berarti berapa pixel yang ada di situ, kemudian dicari rata-ratanya. Nah, dicari rata-ratanya itulah yang kemudian menghasilkan satu angka. Angkanya itu ada di mana? Kalau sebelah kiri mungkin ya gelap, atau tidak cerah gitu ya. Istilahnya mungkin kurang cerah, kurang terlalu cerah gitu ya. Ini kan batasannya ini gelap, terang. 100 ya mungkin cerah. Kemudian kalau kontras, kecerahan atau brightness itu berbeda dengan kontras. Kontras itu menyatakan sebaran terang dan gelap satu gambar. Konsentrasinya itu di mana? Ya. Kalau misalkan gambar itu terang itu sebagian besar itu konsentrasinya di sebelah kiri. Atau nilai-nilai intensitas pixelnya sebagian besar itu ada di kiri. Itu gelap. Kemudian terang. Terang itu sebagian besar atau konsentrasi dari pixelnya itu bernilai di atas 100 misalkan. Itu terang. Sehingga kalau kita punya apa namanya sehingga kalau kita punya gambar tadi, kita ngambil dari kamera yang kita punya, ya, orang mengatakan atau orang melihat atau kita melihat ya, gambarnya gelap, kontrasnya. Nah, ini ada hubungannya dengan aplikasi yang di komputer visi ya. Kalau kita misalkan mau melakukan proses klasifikasi atau kita menghasilkan satu algoritma baru ya, klasifikasi atau deteksi atau yang lain, itu gambarnya itu diusahakan untuk semuanya, baik yang kontrasnya kurang bagus atau kontrasnya terlalu terang dan normal. Sehingga kita bisa melihat algoritma yang kita bangun atau model atau teknik model ya yang kita bangun itu bisa dipakai di semua kondisi. Itu idealnya seperti itu. Karena biasanya kalau kita mendapatkan model baru atau model untuk ini ya klasifikasi yang baru itu kalau dipakai di gambar ya dengan kontrasnya normal itu bagus nilai akurasinya. Tapi kalau kondisinya itu nggak bagus, gambarnya itu jelek. Sehingga itu harus dicobakan dulu, baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, misalkan kita nggak mau repot-repot ya, berarti kalau sudah tahu ya bahwa oh kontrasnya gelap, berarti kita perbaiki, namanya enhancement di bawah itu ya, kontras kecerahan. Ini yang dipakai di komputer visi nanti. Ada juga kontur ya. Kontur itu adalah keadaan yang ditimbulkan oleh intensitas pada pixel yang bertambah. Kontur. Kemudian ada istilah lain itu adalah warna, tekstur, dan shape. Ini yang penting. Ini yang akan kita pelajari. Warna ya. Warna itu adalah salah satu fitur yang berperan ya. Berperan dalam kita proses klasifikasi. Nah, fiturnya apa? Fiturnya itu fitur itu apa yang digunakan gitu. Nah, ini warna ini adalah persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang yang dipantulkan oleh objek. Ya.
masing-masing warna itu punya panjang gelombang, masing-masing itu punya secara fisika itu masing-masing punya panjang gelombang berbeda-beda warna ya. Kemudian tekstur itu adalah distribusi spasial dari gray level di dalam sekumpulan. Tekstur juga penting gitu pada saat kita melakukan proses di komputer visi ya, karena kita bisa bisa apa namanya menggunakan dia sebagai fiturnya, itu kayak penciri ya, ciri. Kemudian warna, bentuk ya, bentuk ini yang bagus ya kalau misalkan kita punya bentuk dijadikan sebagai fitur. Nah, shape ini adalah properti intrinsik dari satu objek tiga dimensi, di mana informasi bentuk objek itu bisa diekstraksi dari gambar pada permulaan, kan processing ataupun segmentasi. Nah, ini tadi termasuk segmentasi ini termasuk tadi ya, kita punya ini tadi. Ini kan kita punya ini. Nah, ini kita punya ini kita bisa menggunakan fiturnya dengan warna ya. Ini kan jeruk itu warnanya berbeda. Ditambah dengan shape-nya, bentuknya, yaitu apel. Kalau di tengah ini ada bentuk segi empat ya berarti bukan jeruk ya. Nah, sehingga ini yang kita jadikan sebagai fitur. Ada warna, ada tekstur, ada bentuk. Itu yang nanti akan kita pelajari di sini. Oh, di sini kan masih general ya, warna, tekstur, bentuk. Sementara di dalamnya itu nanti warna itu meliputi apa saja. Gitu. Ya, sangat general kan warna. Terus di dalam warna itu ada apa yang bisa kita jadikan sebagai fitur atau penanda atau ciri ya dari satu objek. Ya, misalkan nanti warna itu kan ada warna RGB ya, yang awal itu ada juga HSP dan seterusnya itu yang kemudian kita pelajari di ruang warna namanya. Ruang warna itu yang kita pelajari di. Nah, tadi sudah disebutkan ya warna ya, warna, tekstur dan shape. Nah, sekarang kita ke warna dulu ya. Pertemuan untuk hari ini adalah kita membahas warna. Warna itu apa? Gitu. Kalau secara fisik ya kita melihat tembok. Kalau secara fisik warna itu ini balik lagi ke sana tadi, belum warna. Jadi kalau satu gambar itu representasinya adalah kromatis dan luminosity. Di mana kromatisitas itu adalah kualitas warna cahaya yang didefinisikan sebagai panjang gelombang. Jadi, setiap piksel tadi itu memancarkan panjang gelombang tertentu ya. Karena setiap piksel itu kan warnanya mungkin beda-beda. Kalau dia warnanya bukan RGB, tapi kalau gambar warna, biasanya gambar warna, gambar gambar biner. Nah, di sini si warna itu sebenarnya adalah kombinasi dari kromatisitas dan luminansi. Jadi kromatis itu berhubungan dengan panjang gelombang. Kemudian kalau si luminansi itu jumlah cahayanya. Itu bisa berapa nilai. Nah, intensitas tadi itu adalah atribut yang menyatakan banyak cahaya atau angka tadi. Angka. Kemudian tadi kontras itu adalah jangkauan dari gelap ke terang ya. Jadi kontrasnya itu dia didapat dari intensitas maksimum dikurangi dengan intensitas minimum dibagi dengan intensitas maksimum ditambah itu kontrasnya. Kalau nilainya low rendah ya berarti kontrasnya gelap kecil ya gelap. Nah nanti warna itu
dibagi ke dalam beberapa ruang warna. Ruang warna itu kita bisa mencarinya ya, atau nilai-nilainya itu sebenarnya dia seperti apa. Nah, itu didapat dari ruang warna yang paling tinggi ya, bukan paling root-nya. Root-nya itu RGB. Jadi kalau ini kan gambarnya warna ya, warna violet. Nah, ini dia sebenarnya terdiri dari warna yang dicampur. Campuran antara red, green, dan blue. Kalau dia berada di ruang warna red, green, dan blue. Jadi secara ini ruang warna yang paling ini adalah RGB. Di mana RGB ini kalau kita gambarkan ya, berapa sih nilai R, berapa sih nilai B, dan itu. Ini digambar dengan kubus ya. Jadi, itu biasanya di palet-palet itu ada kubus itu. Nah, sebenarnya dia campuran ya, campuran antara RGB dan B. Ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan di sebelah kanan ini, kalau warnanya itu blue, biru, nah itu sebenarnya nilai X-nya itu 0, Y-nya 0, dan Z-nya itu 1. Jadi ya kayak nilai yang paling tinggi itu 0 dan 1 misalkan. 0 dan 1. Kemudian kita definisikan kalau gambar yang warnanya merah itu dia berada di mana? Letaknya ada di mana? Di kubus itu ya. Karena nanti benar. Ini ya berada di warna merah, hijau, dan biru. Nah, ini gambar kubus, dimana kalau nilai merah itu nilai X-nya adalah 1 ya, berada di posisi yang ini X, Y, Z. Dia menggambarkan merah itu 100, berarti X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Y0 itu adalah 1. Nah, ini dari sini kita bisa melihat ya. Ini kan RGB itu yang pertama ya, RGB. Kemudian dia diturunkan ya. Dia punya turunan. Kalau misalkan turunan itu berasal dari campuran ya, campuran antara yang ini biasanya primer ya. Ini warna primary ya. Primary itu RGB, kemudian ada sekunder. Ini turunannya. Kalau kita lihat di sini, yang namanya yellow itu kita mendapatkan warna kuning itu berasal dari mana? Berasal dari yellow ini adalah red ditambah dengan green. Ini ketemu yellow. Kemudian cyan itu adalah warna antara green ditambah dengan blue. Kemudian magenta itu adalah blue ditambah dengan red. Nah, ini namanya sebenarnya YCB, YCM, YCM, YCBCM. Nah, ini ruang warna yang pertama, RGB. Kemudian ruang warna berikutnya kita bisa YCBCM, YCM. Ini RGB ya. Nah, biasanya kita punya punya gambar itu berwarna itu kalau misalkan dari HP ya, kita punya RGB, R-nya berapa, G-nya berapa. Nah, untuk kasus tertentu, algoritma tertentu, itu kadang kita tidak bisa memproses secara langsung warna-warna RGB, sehingga harus dikonversi ke green. Karena RGB itu kan sebenarnya
dari kumpulan 3 ini ya, R, J, B. Nilainya masing-masing punya nilai dia. Misalkan 100, ini 200, ini 300. Maka satu warna ini adalah kombinasi dari RGB. R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Jadi kalau diproses itu akan ya tadi yang untuk algoritma tertentu dia akan susah. Sehingga RGB ini biasanya kita bawa ke dalam bentuk ini, grid ya. Karena nanti kita hanya butuh satu kuantitas saja yang dari RGB-nya. Tapi nilainya bukan rata-rata ya, tetapi ada satu standar. Karena kita kadang standar warna itu kan beda-beda ya. Ini sama apa gitu, Eropa, Jepang itu agak beda karena dia ini ya, misalkan kalau kita punya RGB kemudian kita pindah ke grid, itu ada ini rumus ini. Ini sebagai standar NTSC. Jadi standar warna NTSC itu mensyaratkan bahwa kalau kita mau merubah intensitas RGB menjadi grid, menjadi satu satuan, itu rumusnya adalah 0,299 R ditambah 0,58 G ditambah 0,114 G. Sehingga kalau kita punya warna ini R-nya 100, G-nya 200, B-nya 300, berarti green-nya nanti berubah ya menjadi 0,299 100 ditambah 0,587 200 ditambah ini 0,114 200. Nah, ini menjadi bentuk green ya yang nanti dipakai. Jadi misalkan satu pixelnya warna gitu ya. Nah, ini jadi dari sini di green ya. Itu ya. Tapi ada juga kalau kita nggak pakai standarnya NTSC itu kita kalikan dengan rata-rata. Jadi kalau ini kan ada 3 ya, berarti sepertiga R, sepertiga G, sepertiga B. Bisa juga. Jadi konversi umum lainnya dari warna RGB ke grayscale itu dengan rata-rata sederhana. Benar ya, dan
Oke, kita lanjut lagi ya. Uh, ruang warna berikutnya adalah CMY tadi. CMY ini adalah cyan, magenta, dan yellow tadi ya. Dia adalah komplement dari ruang warna RGB, di mana kita kenal sebagai subtraktif dari primary tadi. Ini kalau kita mau pindah dari RGB ke CMY itu hanya mengubah ya, dari RGB ke CMY itu mengurangi komponen white-nya atau putihnya tadi. Ini C-nya itu 1 dikurangi dengan R. Kalau kita punya RGB itu kan nilainya dari masing-masing itu 0 sampai 25. Nah, biasanya kalau kita punya R-nya itu 100, misalkan tadi R-nya adalah 100, maka kita merubah ke C-nya itu 1,0 dikurangi R, itu ya maksudnya mungkin C-nya ini 1, 0, min 100 per 255. Nah, nilainya si CM-nya ini hanya 0, 1 ya, 0, 0, berapa itu 1. Kalau R tadi kan kita intensitasnya antara RGB ya, antara 0 sampai 255, sehingga kalau kita mau konversikan ke sini ya, ini R-nya dibagi dengan 255. Nah, ini sudah di, ya, di bawah ya, dalam bentuk ini 0 sampai 0 1 CMY, sehingga ini dibagi dengan 25. Itu CMY atau CMYK. K-nya itu dari mana? K-nya itu adalah model warna yang CMY tadi. K-nya itu adalah black. Jadi K-nya itu adalah black-nya, di mana untuk konversi CMY ke CMK-nya ini kita dapatkan ya setelah ketemu ya, misalkan tadi R-nya 100 gitu ya, kemudian B-nya B-nya ya, B-nya 200, B-nya 200. Nah, ini kita harus mentransformasi dulu ke C-nya berapa, M-nya berapa, B-nya berapa, baru kita dapat K-nya. K-nya dari mana? Dari nilai minimum dari ini, C, M, dan Y. Ini baru kita punya K. K itu adalah minimum dari CMY. Nah, baru kita dapat C-nya itu berapa. Ya. Ini ruang warna CMY berbeda dengan CMY. Kalau CMY itu hanya merubah dari masing-masingnya itu. Kalau CMYK dia ini hanya harus dicari dulu baru dikonversi lagi ke CMY. Itu ya. Warna yang lain ini yang banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi pengenalan kulit misalkan atau rambu-rambu gitu ya. Itu menggunakan HSI atau HSV, Human View ya, UI ya, UI saturasi intensity atau HSI. Nah, biasanya kalau kita di mesin vision itu banyak menggunakan ruang warna HSI atau namanya banyak ini, ada HSI, ada HSI, HIS, HSV ya. Nah, itu. Tapi yang pasti di situ terdiri dari UI, saturasi, sama visual atau intensity. Nah, dia menggambarkannya bukan pakai kubus, tapi pakai ini namanya prisma ya. Prisma ya. Nah,
Hui itu digambarkan dengan sudut dari 0 sampai 360. Jadi Hui ini, kalau kita sudutnya 0 berarti dia warnanya merah, biru, dan muter kayak lingkaran itu ya, ke kiri. Itu namanya Hui, itu sudutnya. Kemudian saturasi atau ini radius, ya. Radiusnya itu bersesuaian dengan S. Radiusnya ya 0 sampai 1 karena dia sudah dinormalisasi 0 sampai 1. Kemudian intensity ini adalah variasi sepanjang sumbu Z yang ini. Nilainya adalah dari black 0, kemudian white 1 yang paling atas. Sehingga kalau kita punya RGB, CMY mau pindah ke HSI itu harus disesuaikan lagi. Ya. Caranya adalah dengan ini. Kalau kita punya RGB tadi, kan kita punya ruang-ruangnya tadi, karena ruang dasar yang paling pertama kita tahu itu RGB ya, kita nggak bisa HS-nya gini, itu dari awal tuh enggak, kita harus konversi. Ini R-nya adalah 100, misalkan tadi ya. I-nya itu 200, I-nya G-nya ya, ini G-nya itu 300. Maka kita bisa menghitung intensitinya ya, atau intensitinya atau visualnya. Ini adalah sepertiga dari 100 tambah 200 tambah ini 200. Intensitinya 200. 200 itu di mana letaknya? Nah, dia harus dinormalisasi ya. I-nya itu adalah ini 0 sampai 1. Sehingga dia harus dinormalisasi. Kalau dinormalisasi mungkin ya 200 per 255 gitu. Kemudian S-nya itu adalah nilai dari S itu kan nilainya dari 0 sampai 1 juga ya. Ini S. S ini radius ya, dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 juga, berarti ini nilainya adalah 1 min 3 per 100 plus 200 plus 300 ya. Minimumnya ini adalah 100. Berarti ini dapatnya adalah 1 min 300 per 600 atau 0,5. 0,5. 200 per 255. Dinormalisasi. Normalisasi ke 01. Kemudian hanya, nah itu sudutnya. Sudutnya itu dapat dari inverse cosinus 1/2 R min Q ditambah 3. Nah, kalau sudah ketemu I-nya berapa, S-nya 0,5 ya, H-nya itu berapa, ya. Berarti kita bisa tahu, oh konversi RGB-nya ke HS-nya menghasilkan warna apa. Ini ya. 0,5 itu di sini. Kemudian berarti 200 per 255 ya. Kemudian sudutnya. Jadi titik inilah yang kemudian nanti menjadikan warna itu seperti apa. Karena kalau RGB itu kan hanya warna apa namanya, red, green, blue ya. Tapi kalau HS itu warnanya mungkin mirip-mirip ya. Karena kan kita nggak, misalkan kulit manusia itu kan nggak kuning banget, itu enggak. Mungkin kuningnya agak ke green gitu ya. Itu berarti biasanya kalau kulit manusia ya kuning agak ke coklat. Magenta gitu. Nah, tapi misalkan titiknya dari sini ya berarti ya tengah-tengah ya, antara biru dengan misalkan itu ya. Jadi ketemu nanti. Nah, ini yang banyak digunakan di mesin vision atau mesin vision di komputer vision. Ya. Untuk pengenalan kulit, pengenalan rambu-rambu itu kan warnanya nggak hanya RGB tapi atau cat gitu ya. Cat itu juga warnanya juga nggak satu top, tiga top. Ya itu ya.
Kemudian kalau kebalikannya dari HSI ke RGB, kita hanya melihat di mana letaknya H tadi itu. Hanya itu tergantung pada bagian atau sektornya di mana warna itu berada. Kalau misalkan antara 120 sampai dengan 0, maka kita menggunakan rumusnya ini. Jadi dia bagiannya tertentu. Kalau misalkan wujudnya antara 120 sampai dengan 240, kita rumusnya beda lagi. Jadi kita mencari B kecil dulu, R kecil dulu, G kecil dulu, baru nanti dikonversi ke B, R, dan B. Tapi kita lihat dulu sektornya ada di mana. Ini kemudian kita cari RGB-nya yang asli dengan menggunakan konversi ya. 3 IR intensity, 3 IG, dan itu yang konversi dari HSI ke RGB. Kemudian ruang warna yang paling banyak juga ya digunakan itu namanya adalah YCBCR. Kalau YCBCR itu gampang ya, dia rumusnya sudah pasti. Konversi dari RGB ke YCBCR ya tinggal mengalihkan aja ya. Ini ya, ini CB-nya, ini CR. Gampang. Nggak seperti yang CA sih. Nah ini biasanya kalau kita ambil contoh ya untuk ruang warna itu nanti pakai di mana, bisa juga ini. Misalkan kita punya satu sistem content based unit ya, CBIR itu kita ekstraksi ini ya, ini ada objek, kemudian kita ekstraksi fiturnya, fitur warna ya, ini ada nilainya, kemudian kita simpan ya, kemudian kita ambil lagi ya, kita memerlukan ini ada gambar kayak gini, itu pakai sistem. Untuk fitur warna itu ada kelebihan dan kelemahannya ya. Kalau kita punya ruang warna HSG, biasanya untuk ini konvensional kalau apa namanya fitur warnanya konvensional kalau histogram histogram warna yang konvensional itu bisa pakai itu komputasinya memang cepat ya HSP itu. Kemudian sederhana, dimensinya tetapi tinggi karena tadi menghitung itu ya. Kemudian tidak ada simultan warna dan tidak ada informasi. Pada saat kita punya histogram warna konvensional. Tapi kalau warna pakai histogram warna fuzzy ya, misalnya robust ya. Nah, ini ada contoh ya. Kita bisa menggunakan metodenya apa itu ini ya. Misalkan kita punya database Citra, ini dari Corel ya, database, di mana ada 10 kelas. Ada 10 kelas ya, 10 kelas di mana masing-masing kelas terdiri dari 100 Citra. Ini bis ya, dengan purba gitu ya. Nah, kemudian kita ingin menggunakan ekstraksi warna itu untuk retrieval. Kalau kita menggunakan metodenya itu pakai korelogram ya. Korelogram itu yang ini. Ini akurasinya hanya 69,48%. Kalau kita menggunakan fasi kalau program ya. Ya, fasi kalau histogram itu
82,05. Kalau konvensional itu, kalau dicoba itu 81,2. Kemudian kalau kita menggunakan color atau shape aja, itu hanya 70,03. Jadi bisa digunakan. Ini ukurannya dengan Euclid ya. Jadi, pakai Euclid jarak dua warna itu akurasinya ya. Akurasi pengenalan. Kemudian tadi kita bisa juga menambahi dengan yang lain. Ini kalau histogram. Kalau histogram itu aplikasinya ya, itu bisa kita gunakan untuk melakukan retrieval ya. Nah, itu mungkin pengenalan ruang warna hari ini ya. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Tapi sesuaian dengan pekerjaan kita itu memang penting ya, karena kalau datasetnya itu tidak memungkinkan untuk RGB ya kita nggak bisa pakai RGB, sehingga harus dikonversi ke ruang warna yang lain. Kalau yang CCH terus FCH itu hanya metodenya ya. Kita menggunakan histogram warna itu untuk retrieval. Itu ya. Harapannya bisa dimengerti dan bisa dipahami, pahami bagaimana kalau kita bekerja dengan gambar, terutama pada saat kita menggunakan fitur warna untuk kita jadikan sebagai ini ya, fiturnya. Begitu untuk hari ini. Kebetulan saya lagi nggak ada pertanyaan kah? Nanti materinya saya kasih di ini ya, di Google Classroom ya, tapi nggak hari ini, mungkin besok atau Senin ya. Itu oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa ya untuk hari Rabu itu jam 3 ada kuliah tamu dari industri ya. Ini sebagai kuliah pengganti yang kemarin kosong. Jadi kita yang kosong sudah nggak ada lagi. Saya akhiri, terima kasih untuk yang sore ini ya. Sore ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.